Tama tertawa, tidak apa-apa, saya menelepon terutama untuk memberitahu Anda bahwa menurut proses persetujuan normal, jumlah aset keluarga kerajaan Nordik tidak mencapai 200 pertama. Ya, Sofia berkata kurang lebih dengan canggung. Kekuatan finansial keluarga kerajaan Nordik tidak dianggap kuat, dan diperkirakan hanya memenuhi ambang batas minimum untuk pendaftaran. Jadi pasti tidak ada cara untuk masuk ke 200 teratas. Tama berkata, jika tidak bisa masuk 200 teratas, tidak masalah, saya meninggalkan beberapa kursi VIP di situs. Ketika saatnya tiba, aku akan meninggalkan satu untuk nenekmu. Aku akan meminta seseorang mengirimkannya ke istana pada waktu itu. Biarkan nenekmu memperhatikan untuk memeriksa tanda terima. Sofia tidak menyangka bahwa Tama telah menelepon untuk mengatur kursi VIP untuk neneknya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan keluarga kerajaan Nordik, mereka bahkan tidak bisa masuk ke 200 pendaftaran pertama. Jadi kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menduduki kursi VIP yang lebih langka? Karena itu, dia berkata dengan sedikit gentar, Tuan Renza, apakah ini akan membuat terlalu sulit bagi Anda? Sebenarnya Anda tidak perlu pergi ke masalah seperti itu. Tama di telepon tersenyum ringan dan berkata dengan serius, nenekmu membantuku melakukan banyak pekerjaan publisitas. Saya secara alami ingin menunjukkan rasa terima kasih saya, tetapi itu juga tergantung pada suasana hati orang tuanya. Jika dia mau datang akan lebih baik, jika dia tidak mau membuang sejauh ini, maka saya tidak memaksanya. Sofia sibuk berkata, tidak, bukan untuk bersembunyi darimu Tuan Renza. Nenekku baru saja berbicara denganku tentang masalah ini. Dia berpikir bahwa kekuatan keuangan keluarga kerajaan Nordik kami mungkin sulit untuk akhirnya dipilih. Tetapi juga sangat ingin pergi ke pelelangan untuk waktu yang lama. Di dalam hatinya, dia sangat frustrasi. Saya percaya bahwa setelah dia mengetahui masalah ini, dia akan sangat bahagia. Tama tertawa, itu akan bagus. Anda memberitahunya tentang hal itu. Biarkan dia bahagia juga. Karena, untuk undangannya, saya akan meminta seseorang mengirimkannya dalam beberapa hari. Oke, Sofia berkata dengan gembira. Terima kasih, Tuan Renza. Tama tertawa, ini semua hal kecil. Apa gunanya terima kasih? Sofia tanpa sadar bertanya, Tuan Renza, bolehkah aku ikut? Tama sedikit terkejut dan bertanya secara retoris, identitasmu seharusnya agak sensitif kan? Seperti statusmu saat ini, pergi ke negara lain harus melalui jalur diplomatik, datang ke pelelangan, aku khawatir itu tidak terlalu baik dalam hal proses. Sofia berkata dengan suara yang agak frustrasi, faktanya, aku tahu aku tidak bisa pergi. Hanya secara tidak sadar ingin bertanya. Tama tertawa, tidak masalah. Jika kali ini pelelangan pil peremajaan diadakan dengan sukses, di masa depan ketika waktunya sudah matang, saya bisa datang ke Eropa Utara untuk mengadakan pelelangan di sana. Ketika saatnya tiba, seseorang dapat ditahan bersama dengan keluarga kerajaan Nordik. Maka, Anda sebagai Ratu Eropa Utara dapat hadir sebagai VIP dengan cara yang terhormat. Sofia ingin pergi ke pelelangan pil peremajaan, bukan karena dia ingin melihat apa yang berbeda dari pelelangan itu, tetapi terutama karena dia ingin bertemu dengannya. Dia tidak tahu apakah Tama tidak mengerti, atau apakah dia mengerti dan sengaja berpura-pura bodoh. Dan yang mengejutkan topik pembicaraan adalah tentang mengadakan pelelangan di Eropa Utara di masa depan. Tak berdaya, dia hanya bisa bertanya, Tuan Renza, jika Anda benar-benar ingin mengadakan pelelangan di Eropa Utara, apakah Anda secara pribadi akan datang ke sini? Tama berkata dengan sangat yakin, tentu saja, untuk acara besar seperti itu, saya pasti akan datang secara pribadi. Baru saat itulah hati Sofia merasa lebih nyaman. Jika itu masalahnya, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tama. Jadi, dia buru-buru berkata, Tuan Renza, maka masalah ini disepakati, kamu tidak boleh terlalu mulia untuk dilupakan. Jangan khawatir, Tama dengan serius berkata, saya pasti akan menghormati masalah ini. Bagus. Suasana hati Sofia tiba-tiba cerah dan dia berkata dengan gembira,
kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di Eropa Utara. Tama setuju, dan setelah keduanya bertukar basa-basi lagi, dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan menutup telepon. Sofia menekankan tangannya di telepon di depan dadanya, suasana hatinya sangat gembira. Seluruh orang yang masih memiliki temperamen ratu kecantikan sebelumnya, benar-benar seorang gadis muda dengan penampilan yang cantik. Ratu tua bergegas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sofia, apakah ada yang salah dengan Tama memanggilmu?" Helena berkata dengan gembira, "Nenek, Tuan Renza menelepon untuk memberitahu saya bahwa dia telah memesan kursi VIP untuk Anda di pelelangan." "Betulkah?" Ketika Ratu Tua mendengar ini, seluruh tubuhnya langsung bersorak dan bertanya dengan kegembiraan yang tak terkendali, "Dia benar-benar mengatakan itu?" "Ya." Sofia mengangguk dengan serius dan menambahkan, "Tuan Renza mengatakan bahwa dia akan mengirim undangan dalam beberapa hari, dan kemudian Anda dapat pergi ke pelelangan sebagai VIP." "Oh ya?" Tuan Renza juga mengatakan bahwa dia mungkin datang ke Eropa Utara di masa depan dan bergandengan tangan dengan keluarga kerajaan Eropa Utara kami untuk mengadakan pelelangan untuk pil peremajaan di sini. Ratu Tua sangat gembira dan berkata dengan kegembiraan yang tak tertahankan, "Bagus, itu luar biasa." Bahkan para taipan senilai ratusan miliar dolar itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan status VIP. Tama memberiku kursi VIP, maka kali ini keluarga kerajaan Nordik kita pasti akan membuat banyak orang terkesan. Jika kita bisa bergabung untuk mengadakan pelelangan pil peremajaan di masa depan, maka reputasi keluarga kerajaan Nordik kita akan meroket di seluruh dunia. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. "Hei, Tuan Renza benar-benar memberi saya, seorang wanita tua, terlalu banyak rasa hormat." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia buru-buru mengubah nada suaranya lagi, "Tidak. Tuan Renza tidak boleh melakukannya untukku, tapi untuk wajahmu, Sofia. Tuan Renza pasti memilikimu di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberi kita begitu banyak lampu hijau?" Sofia mendengar kata-kata ini, hatinya manis. Lalu dengan sangat serius menginstruksikan Ratu Tua, "Nenek, meskipun Tuan Renza memberi Anda kursi VIP, tetapi Anda harus tahu bahwa kami tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan. Ketika saatnya tiba, Anda terutama harus muncul di pelelangan pil peremajaan, jangan ikuti masalah keterlibatan." Ratu Tua itu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tahu di dalam hati saya bahwa uang yang kita miliki mungkin tidak cukup untuk harga awal. Saya tidak akan pergi ke pelelangan untuk merasa malu, saya akan pergi melihat dunia dan memperluas jaringan saya." "Bagus." Sofia mengangguk, lalu berkata dengan penuh semangat, "Lelang kurang dari 20 hari lagi. Aku harus bergegas dan menyiapkan hadiah untuk Tuan Renza. Ketika saatnya tiba, Nenek, kamu akan membantuku mengambil alih. Serahkan padanya." Sementara itu, di dalam Presidential Suite Shangri-La di Jakarta, Sinta sudah mendapatkan informasi yang ditemukan Martina. Sebagai kepala Shangri-La di Jakarta, meskipun Devano jarang muncul di depan umum, tetapi setelah berada di Jakarta begitu lama, tidak dapat dihindari bahwa dia akan meninggalkan beberapa materi gambar. Apa yang ditemukan Marta adalah foto langsung Devano yang menyumbang ke Palang Merah Masyarakat di Jakarta atas nama Shangri-La di kota. Ketika Sinta melihat foto Devano, dia langsung mengkonfirmasi bahwa salah satu dari dua pria yang lewat di lobi hari ini adalah Devano. Dia hanya bisa bergumam, Shangri-La adalah milik keluarga Renza dari Surabaya. Secara umum, setiap Shangri-La harus menjadi jembatan lokal keluarga Renza, atau bahkan pangkalan. Jadi pria ini harus menjadi juru bicara keluarga Renza di Jakarta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.